warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nawalan Sunar. Suka tani tetap tidak tani, tetap suka menanam dan akan tetap terus menanam. Sahabat dan rekan-rekanku semuanya, di sini Wulan Suminar dalam keadaan sehat. Semoga keadaan sahabatku, rekan-rekanku dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Kita semua dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, perlindungan dari Allah. Semuanya diberkahi umur panjang, dan rekan-rekanku semuanya dalam kebahagiaan. Rekan-rekan dan sahabatku semuanya, selamat pagi. Pagi ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan rekan saya, sahabat saya, baik melalui channel Wulan Suminar maupun di luar. Rekan-rekan dan sahabat semuanya, ada beberapa pertanyaan, antara lain bagaimana tanaman kuping gajah saya tidak ada perkembangan, bahkan lama-lama layu, ada yang kerdil, kemudian ada yang mati bahkan. Jadi tidak berkembang, tidak tumbuh, malah justru lama-kelamaan habis karena mati. Di sini saya menjawab pertanyaan dari sahabat dan rekan-rekan semuanya, sudah mengelompokkan tanaman kuping gajah, meskipun ini dalam satu atap, satu lokasi, tetapi ada sebagian kelompok yang saya rawat, yang seperti ini. Ini saya rawat versinya channel Wulan Suminar. Kemudian yang ini, kelompok ini, rekan-rekan bisa membedakan ya antara ini, sebagian ini dan ini. Jadi ini perawatannya memang sengaja saya kurangi. Jadi kenapa saya membuat seperti ini, rekan-rekan dan sahabatku? Karena saya mau menjawab pertanyaan sahabat dan rekan-rekan saya. Seperti itu. Bagaimanapun tanaman, seperti apapun sahabatku dan rekan-rekanku semuanya, perlu perawatan rutin. Perawatannya tentunya sesuai dengan karakteristik tanaman sendiri. Di sini perawatan tanaman kuping gajah tentunya tidak sesempurna beliau-beliau yang memang pakar tanaman hias ya, karena saya bukan pakar, kemudian saya cuman versi saya sendiri, tetapi saya juga sudah menghasilkan dalam artian perbedaannya gitu. Kalau ini perawatannya tidak seinten yang seperti ini, kondisi daunnya pun akan berbeda, warnanya juga akan berbeda. Meskipun ada teman-teman channel Wulan Suminar yang mengatakan masih berlubang atau masih kuning, rekan-rekan dan sahabatku semuanya. Jadi rekan-rekan seperti ini yang dirawat, kemudian yang kurang dirawat seperti ini. Jadi kalau ada rekan-rekan yang tanaman kuping gajahnya lama-lama kerdil, lama-lama mengering ataupun layu dan lama-lama habis, ya contohnya seperti ini. Ini kurang perawatan. Meskipun mungkin kita rawat, tetapi kalau tidak sesuai karakteristiknya juga pasti akan menyebabkan mungkin batang layu ataupun daunnya layu, ataupun beberapa hama datang, penyakit dan sebagainya, sehingga akan mati. Pertama sahabatku, dengan hasil perawatan ini dan yang kurang dirawat ini, saya menyimpulkan bahwasannya tanaman perlu perawatan. Yang kedua, bahwasannya kemungkinan kenapa tanaman kuping gajah rekan dan sahabatku itu lama-lama punah ataupun lama-lama mengecil, lama-lama layu dan mati, kemungkinan dipengaruhi
unsur haranya habis. Unsur hara ini sahabatku bisa didapat oleh tanaman itu dari media tanamnya sendiri dan pemupukan sahabat semuanya. Jadi kalau unsur haranya cukup atau nutrisinya cukup, saya rasa tanaman juga akan tumbuh baik. Tetapi itu faktor pertama ya, faktor pertama dulu. Ada beberapa banyak faktor. Makanya sahabat dan rekanku semuanya, kalau sudah melihat video Wulan Suminar tentang menanam kuping gajah detailnya, itu ada beberapa media tanam. Karena kalau kuping gajah ini ditanam di pot, tanaman hias pada umumnya ditanam di pot, itu terbatas terhadap nutrisi-nutrisi yang didapat karena cuman sekedar di dalam pot itu sendiri. Kalau akarnya kan tidak bisa kemana-mana, beda dengan tanaman yang ditanam di media luas seperti halnya ini. Jadi kalau media tanamnya itu cuman sedikit ataupun media tanamnya itu terbatas, kan kita juga harus jeli. Mungkin penambahan media tanam, mungkin memupuk sekian waktu berapa kali seperti itu. Itu salah satu faktor kenapa kuping gajahnya menjadi layu. Kemudian lebih bijak lagi kalau biasanya kalau saya ya memakai media tanam ataupun pupuk organik, itu bahkan buatan saya sendiri dari hasil pengolahan limbah yang ada di rumah tangga. Jadi kalau kita memakai pupuk organik itu membuat tanaman lebih panjang dalam menyerap nutrisinya. Pupuk organik ini rekan-rekan dan sahabatku semuanya, ini fungsinya ataupun kegunaannya sangat bagus sekali untuk tanaman, semua jenis tanaman ya. Tapi kalau saya sih tanaman-tanaman yang ada di lingkungan rumah saya seluruhnya saya memakai pupuk organik. Karena selain memanfaatkan sisa-sisa limbah dapur, itu juga sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita. Kalau rekan-rekan dan sahabatku memakai pupuk kimia, itu pun juga harus memperhatikan kapan tanaman itu dipupuk, kemudian lagi berapa dosisnya, kemudian lagi harus memperhatikan kegunaan pupuk itu sendiri untuk tanaman kita. Itu jadi rekan-rekan, tapi kalau pupuk organik kita juga lebih aman. Mungkin kita agak mengabaikan banyak sedikitnya, dosisnya itu lebih aman. Jadi ya rekan-rekan silahkan memakai pupuk apa saja, yang jelas rekan-rekan memahami, tahu kegunaan dan berapa yang harus diberikan kepada tanaman sendiri. Kemudian bagaimana kalau ada tanaman kuping gajah yang layu, lama-lama layu? Itu kemungkinan juga rekan-rekan bisa kebanyakan air. Di channel Wulan Suminar yang menanam kuping gajah itu, tanaman kuping gajah yang dulu, boleh dilihat kembali bahwasannya kalau kebanyakan air, karena karakteristik kuping gajah ini tidak mau kebanyakan air. Tapi jangan khawatir, saat rekan-rekan menanam di luaran rumah
kan tentunya hujan, mungkin berlebihan. Itu tergantung drainasenya. Kalau drainasenya lancar, medianya yang ada di channel Wulan Webinar sebelumnya itu kan ada media-media yang membuat drainase dalam media tanam agar lancar supaya tidak terjadi pembusukan akar. Jadi kalau drainasenya lancar, rekan-rekan sahabatku, juga tidak akan terjadi pembusukan itu. Jadi juga menjadi faktor kalau kebanyakan air. Kemudian kemungkinan juga rekan-rekan dan sahabatku, mungkin juga kelebihan air tadi salah satu faktor. Kemudian juga kekurangan air. Kekurangan air juga menjadi faktor. Kenapa tanaman kuping gajah ini menjadi layu? Jadi satu sisi kelebihan juga tidak bagus, kalau drainasenya tidak bagus. Satu sisi juga kekurangan juga tidak bagus. Kekurangan air itu akan mengganggu saat proses fotosintesisnya. Jadi kalau mungkin musim kemarau yang panas nih ya, itu rekan-rekan mungkin bisa menambah kapasitas menyiramnya atau periodiknya. Kalau biasanya sehari sekali, mungkin bisa 2 kali, ataupun mungkin seminggu 3 kali, bisa seminggu 4 kali sampai 6 kali tiap hari bahkan. Itu kalau kondisi kemarau ataupun panas, karena di proses fotosintesis sendiri faktor utama adalah air. Jadi kalau kekurangan air juga bisa mengakibatkan tanaman kuping gajah ini menjadi layu. Kemudian rekan-rekan dan sahabatku semuanya, mungkin juga pengaruh suhu. Jadi dari pertanyaan sahabat dan rekan-rekan saya tidak tahu tempat menanamnya dan tidak tahu domisili rekan dan sahabatku semuanya di mana, seperti apa iklimnya, seperti apa suhunya. Jadi saya ngamati juga pengaruh suhu. Pengaruh suhu ini juga menjadi faktor kenapa tanaman kuping gajah menjadi layu ataupun membusuk ataupun sampai mati. Contoh, suhu yang terlalu panas ini juga menjadi faktor kurang baik untuk tanaman kuping gajah. Suhu yang terlalu dingin ini juga menjadi faktor kurang baik untuk tanaman kuping gajah. Jadi kalau suhu terlalu panas ataupun terlalu dingin ini juga bisa merusak. Mungkin merusak batang, merusak akarnya, mungkin bisa jamur ya. Jamur menyerang batangnya ataupun menyerang akarnya. Kalau rekan-rekan sahabatku pernah naruh tanaman di dalam rumah, tiba-tiba rekan-rekan dan sahabatku pengen mengeluarkan supaya mendapat matahari. Tapi saat itu sahabatku tidak nengok bahwasannya matahari sudah panas banget. Apa yang terjadi? Yang terjadi tanaman akan layu dan mati. Makanya kita harus cermat sekali terhadap tanaman ini. Jadi tidak serta-merta ditanam di pot, diangkat ke sana, diangkat ke sini tanpa kita cermati dan tanpa kita pahami karakteristiknya. Kemudian juga faktor selanjutnya adalah hama ataupun penyakit. Itu juga menjadi faktor kenapa tanaman kuping gajahnya tidak subur ataupun tidak berkembang ataupun tidak tumbuh dengan baik ataupun layu, bahkan menjadi mati. Seperti itu. Kalau hama kan banyak sekali ya rekan-rekan dan sahabatku semuanya. Penyakit yang menyerang tanaman ini banyak sekali.
ada yang menyerang daun, ada yang menyerang batang, ada yang menyerang akar. Apalagi kalau sudah menyerang akar dan batang, ini menghambat transportasi. Kalau di batang ya sampai mengerat sampai dalam itu, akar sudah mencari makanan, ini menghambat transportasi untuk menyampaikan ke daunnya karena batangnya sudah rusak, tentunya pasti ya layu, kemudian tidak terpenuhinya nutrisi seluruh tubuh tanaman ini. Makanya kenapa kita juga harus memperhatikan hama ataupun penyakitnya. Jadi seperti itu rekan-rekan dan sahabatku semuanya. Untuk yang sudah bertanya, insya Allah dengan saya membuat video ini dapat terjawab, dan semoga aja rekan-rekan yang cinta terhadap tanaman, khususnya tanaman kuping gajah ini, bermanfaat. Saya membuat video ini sampai dengan saya membuat beberapa waktu ini untuk menjawab rekan-rekan saya dan sahabat saya mempraktekkan dulu 2 kelompok. Yang satu saya rawat ya standar channel Wulan Suminar sudah baik, dan yang satu kurang saya rawat, tetapi rekan-rekan cermati sendiri. Satu lagi rekan-rekan sahabatku, kalau memberi media di dalam pot jangan penuh. Jadi kalau penuh, akar itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengirim nutrisi karena dia tidak istilahnya tidak bisa bernapas kalau penuh. Jadi kalau bisa dari pot itu separuh pot, setengah. Jadi nanti teman-teman bisa menambah nutrisi tambahan dengan pupuk, dengan media-media tanam yang lainnya. Kalau sudah penuh, sudah ya nggak bisa berkembang tanaman itu. Itu khususnya tanaman kuping gajah yang saya praktekkan ini ya. Jadi untuk menjawab teman saya dan sahabat-sahabat saya sampai mempraktekkan 2 kelompok ini. Jadi teman-teman bisa membedakan ini ya, yang kelompok ini saya rawat, yang ini kurang saya rawat. Jadi seperti ini rekan-rekan dan sahabatku semua, semoga bermanfaat. Untuk rekan-rekan dan sahabatku, terima kasih sekali yang sudah melihat video Wulan Suminar dari awal sampai dengan akhir. Kemudian terima kasih yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, dan rekan-rekan yang belum, ditunggu subscribe-nya, komennya, dan like-nya. Kemudian lagi, semoga kita semua mencintai tanaman dan kita bisa selalu menanam dan terus menanam agar bumi kita tetap lestari, kemudian kebutuhan oksigen terpenuhi, dan tentunya kita bisa bertambah sehat. Rekan-rekan dan sahabatku semuanya, pagi ini sampai di sini dulu. Salam sehat, salam Nusantara, salam cinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.